Oke, selamat malam teman-teman semua. Seperti yang sudah aku sampaikan lewat kolom chat ya, karena sudah jam 18.40, kita mulai saja pertemuan untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam Kak. Oke, untuk pembahasan kita malam hari ini, PK ya teman-teman, karena hari ini hari Rabu. Dan sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kita bahasnya soal-soal TO. Dan kalau misalkan teman-teman ada soal TO yang mau dibahas, boleh bilang aja di kolom chat atau tulisin aja itu di apa namanya list yang udah aku send ke chat, atau mungkin ada yang belum baca, aku send lagi. Nah itu, jadi hari ini kita bahas TO7 nomor 43, TO12 nomor 36 sampai 38, TO12 nomor 49 50. Terus misalkan nanti ada teman-teman yang mau dibahas lagi, boleh chat ketik aja. Misalkan waktunya nggak sempet, itu nanti yang bakal diprioritasin di minggu depan gitu ya. Jadi minggu depan bakal bahasnya itu gitu. Oke, kita mulai aja dari TO7 nomor 43. Aku lupa ini requestnya siapa minggu lalu, tapi pokoknya ini tuh kemarin minggu lalu belum sempat kebahas gitu. Oke, jadi nomor 43 ini tentang fungsi ya. Jadi sebuah fungsi G didefinisikan sebagai Gx sama dengan K per 12 min X kuadrat dengan G3-nya sama dengan 3. Oke, kita bedah dulu nih. Kita tahu bahwa nilai Gx itu adalah K per 12 min X kuadrat. Kemudian kita tahu bahwa nilai G3 itu adalah 3. Nah, berarti nilai G3 ini kita tinggal masukin aja ke persamaannya. G3 itu kan berarti dia K per 12 min 3 kuadrat sama dengan 3. Berarti di sini kita punya K per, bentar, K per 12 min 9 sama dengan 3. Berarti di sini K per 3 sama dengan 3. Berarti di sini kita dapat K-nya sama dengan 9 gitu ya. Karena 3 kali 3. Berarti dari didapatkan K sama dengan 9 ini, kita bisa tahu bahwa nilai Gx atau fungsi Gx itu didefinisikan sebagai 9 per 12 min X kuadrat gitu. Jadi ini adalah rumus GX untuk untuk soal ini gitu. Oke, kemudian masuk ke bentar. Hmm, hmm. Masuk ke pernyataan pertama. Nilai K-nya lebih dari 7. Tadi kita udah dapat bahwa K-nya itu sama dengan 9 ya. Berarti K-nya lebih dari 7. Berarti pernyataan pertama dia bernilai benar. Kalau pernyataan pertama benar, kita bisa mulai eliminasi nih eh, per pilihannya gitu. Kalau pernyataan satu benar, oh berarti yang ini salah nih. Karena pernyataan satunya benar gitu. Oh berarti tetap tetap nih kita harus cek nomor 2 sama nomor 3. Oke. Kita masuk ke nomor 2. Pernyataan 2 itu ngomongin daerah asal G. Nah, kalau untuk daerah asal itu ada dua hal yang perlu teman-teman ingat untuk daerah asal. Jadi, daerah asal itu kan sebenarnya maksudnya itu tuh angkanya himpunan bilangan. Jadi dia tuh isinya tuh bilangan-bilangan gitu kan. Jadi himpunan bilangan yang kalau disubstitusikan, kalau disubstitusikan ke persamaan atau ke fungsi, maka akan ada hasilnya gitu. Jadi pokoknya dia kalau dimasukin ke persamaan ini, dia bakal ada hasilnya. Misalkan nih aku ambil X sama dengan 1 gitu. Nah berarti kan ini kan jadi 9 per 12 min 1 kuadrat. Berarti 9 per
11 gitu kan. 9/11 ini kan ada hasilnya gitu. Jadinya dia eh X sama dengan satu itu adalah anggota daerah asal gitu. Nah, kalau daerah asalnya sendiri, dia itu isinya kumpulan angka. Jadi angka yang kalau dimasukin ke sini, maka dia nilainya benar gitu. Jadi sebenarnya isinya angka banyak banget gitu. Pada dasarnya, daerah asal itu adalah semua bilangan real kecuali angka-angka yang bikin dia jadi nggak ada hasilnya gitu. Nah, ini nih ada persyaratan daerah asal. Kalau misalkan eh jika fx-nya itu berupa akar, akar dari sesuatu gitu ya, misalkan akar dari hx gitu, maka daerah asalnya f atau didefinisikan sebagai ini itu adalah isinya adalah hx yang lebih dari sama dengan nol. Jadi isinya adalah angka-angka yang di dalam sini itu lebih dari sama dengan nol. Itu. Kemudian, jika fx-nya itu adalah berupa sebuah pecahan, misalkan ini apalah adalah sesuatu, pokoknya terus bawahnya ini hx, maka daerah asalnya f itu adalah boleh semuanya kecuali hx-nya pas dia nol. Gitu. Oke, mungkin kalau aku jelasinnya kayak gini, belum begitu bisa dipahami, jadi aku bakal coba kasih contoh ya. Contohnya, misal, aku punya sebuah fungsi fx itu sama dengan eh, akar x min 1, gitu. Kemudian kita diminta untuk menentukan daerah asal f. Atau aku punya fx sama dengan x min 1 gitu ya. Nah, terus kalau misalkan x-nya itu sama dengan 2 misalkan, maka kan nanti fx-nya atau f2 itu adalah akar dari 2 kurangi 1 gitu kan. Alias akar dari 1 alias 1 gitu. Ini kan ada hasilnya. Artinya x sama dengan 2 itu adalah anggota daerah asal. Nah, gitu. Jadi, X sama dengan itu adalah anggota daerah asal. Tapi kalau misalkan nih, aku masukin saat X-nya sama dengan negatif 3 misal. Berarti F negatif 3 itu kan sama dengan akar dari negatif 3 dikurangi 1. Alias akar dari negatif 4. Akar dari negatif 4 itu kan tidak ada. Nggak ada bilangan yang kalau dikaliin, dikuadratin itu hasilnya negatif 4. Ini tidak ada. Akar negatif 4 itu tidak ada. Dia bukan bilangan real. Dia bilangan imajiner namanya. Berarti artinya X sama dengan negatif 3, sorry, X sama dengan negatif 3 bukan anggota daerah asal. Gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu, yang masuk ke daerah asal siapa aja? Berarti kalau kayak gitu, si anggota dari daerah mana? Nah, ini. Anggota daerah asal F sesuai syaratnya, berarti dia pakai syarat yang ini karena ada akarnya. Berarti dia DF-nya adalah X min 1 lebih dari sama dengan nol. Alias DF-nya adalah eh bentar, anggota si X-nya lebih dari satu gitu. Jadi selama X-nya lebih dari sama dengan satu, maka dia bernilai ada hasilnya gitu. Tapi kalau misalkan kita masukin X yang kurang dari satu, maka dia nggak bakal bisa ketemu hasilnya. Itu salah satu contohnya. Atau misalkan aku punya fungsi lain, misal diberikan fungsi HX, diberikan HX sama dengan akar
X min 1, X plus 1 deh, per X plus 2 misalkan. Nah, berarti kalau kita diminta cari daerah asalnya, tentukan daerah asal H. Nah, di sini kan dia ada yang di dalam akar. Kalau yang di dalam akar, berarti itu pakai yang sifat pertama. Berarti dia harus daerah asalnya H. Yang pertama, dia harus X plus satunya lebih dari sama dengan 0. Karena yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan, nah karena ini bentuknya pecahan, berarti yang bawah itu nggak boleh 0. Jadi, X plus 2-nya itu tidak boleh 0 gitu. Jadi DH-nya itu adalah angka-angka di mana X-nya lebih dari sama dengan negatif 1 dan X-nya tidak sama dengan negatif 2. Ini adalah daerah hasilnya gitu. Daerah daerah asalnya H, sorry. Nah, gini atau domainnya H. Nah, berarti kita harus tentu ini. Angka-angka apa aja sih yang dia itu lebih dari negatif 1 dan dia itu bukan negatif 2 gitu. Berarti ini kan di sini negatif 2. Habis itu ini negatif 1. Nah, berarti kan pokoknya angka-angka yang lebih dari negatif 1 tapi bukan negatif 2. Ternyata semua angka-angka yang lebih dari negatif 1 itu nggak ada tuh yang dia sama dengan negatif 2. Berarti kita bisa tuliskan daerah asalnya H atau domainnya H itu adalah X lebih dari sama dengan negatif 1. Gitu. Jadi ini adalah domainnya H. Itu untuk contoh soal yang ini. Gitu. Oke, bagi yang baru gabung kita bahas TO7 nomor 43 ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita punya GX. Kita harus menentukan, kita balik lagi ke soal, kita harus menentukan daerah asal GX. Mencari daerah asal G. Tadi kita tahu bahwa GX itu adalah, lupa bentar, 9 per 12 min X kuadrat. Nah, ini adalah GX. Kalau teman-teman perhatikan, dia cuman ada satu doang. Dia cuman ada pecahannya aja. Berarti ini pakai syaratnya yang kedua tadi. Ini cuman ada pecahan. Gak ada akar-akarnya. Artinya, yang penyebutnya itu tidak boleh nol. Artinya domainnya G itu adalah ketika 12 min X kuadratnya itu tidak sama dengan nol. Gitu. Alias kita bisa tuliskan juga dia sebagai 12-nya tidak sama dengan X kuadrat. Gitu. Kalau 12 tidak sama dengan X kuadrat artinya eh, X tidak sama dengan negatif akar 12 atau X tidak sama dengan akar 12 gitu. Jadi ini adalah domain G-nya. Jadi domain G-nya itu adalah X tidak sama. Pokoknya selain akar negatif negatif akar 12 dan akar 12 itu kalau dimasukin ke persamaan ini dia ada hasilnya. Cuman kalau dimasukin ini negatif akar 12 itu nanti dia bakal error karena per 0, 9 per 0 itu kan nggak ada kan. Atau ketika kita masukin X sama dengan akar 12 dia juga bakal error. Jadi 9 per 0 makanya nggak ada hasilnya. Makanya mereka bukan anggota domain atau daerah asal. Nah tadi pernyataannya daerah asalnya adalah ini. Bentuknya aja ini pertidaksamaan. Padahal sementara daerah asalnya tuh yang ini nih, ini daerah asalnya si G gitu. Jadi pernyataan dua dia bernilai salah. Nah, karena pernyataan dua bernilai salah, berarti nggak mungkin yang E, nggak mungkin juga yang B. Jadi bisa satu aja yang benar, bisa satu dan tiga. Berarti kalau kayak gitu, kita tetap harus periksa yang pernyataan ketiga. Nah, terdapat bilangan real C sehingga GC sama dengan 100. Kalau yang ini artinya kita harus mencari
Berapa sih bilangan C itu? Berapa sih nilai C-nya itu? Gitu. Nah, kalau yang nomor 3 aku tulis di sini ya, di bawah. Terdapat bilangan C sehingga GC sama dengan 100. Nah, tadi kita tahu bahwa GX itu adalah 9 per 12 min X kuadrat gitu. Berarti kalau kita punya GC, itu berarti dia sama dengan 9 per 12 min 100 kuadrat. Gitu kan. Nah, GC-nya tadi sama dengan 100. Berarti ini sama dengan 100. Gitu. 9 min, sorry, 9 min C kuadrat. Kenapa kok 100 kuadrat? 9 min C kuadrat. Gitu. Nah, berarti kita kalikan silang. Berarti dia 9 sama dengan 100 dikali 12 min C kuadrat. Berarti di sini 1200 min 100 C kuadrat sama dengan 9. Berarti 100 C kuadrat itu sama dengan 1200 min 9. Gitu kan. Alias 1191 itu sama dengan 100 C kuadrat. Berarti kalau gitu kan C kuadratnya adalah 1191 dibagi 100 alias 11,91. Berarti C-nya antara negatif akar dari 11,91 atau C-nya sama dengan akar dari 11,91. Teman-teman nggak perlu tahu angka pastinya berapa, akar 11,91 itu berapa, nggak perlu tahu. Yang penting yang perlu kita tahu bahwa nilai C itu ada, gitu. Kan yang mau kita tahu itu, nilai C-nya ada atau enggak sih? Nah, ternyata kita bisa dapat nih nilai C. Berarti nilai C itu ada, gitu. Artinya, dia pernyataannya benar gitu. Jadi nomor 3 juga benar. Karena 1 dan 3 benar, maka jawabannya adalah yang C. Gitu untuk nomor 43. Sampai sini dulu dari teman-teman gimana? Apakah sekiranya ada yang mau ditanyain dari nomor 43 ini? Kak, mau nanya, bilangan real itu yang kayak gimana? Bilangan real itu semua bilangan yang ada di dunia ini namanya bukan sih, gimana ya? Bilangan real itu eh semua angka yang bisa kita lihat. Pokoknya bilangan real itu yang termasuk semua-semuanya lah selain imajiner. Gimana ya? Jadi bilangan itu ada dua. Pertama itu pembagian itu bilangan itu ada yang real sama imajiner. Nah, kalau real itu kita dibagi lagi. Dia ada yang bilangan bulat, kemudian dia ada yang bilangan misalkan kayak genap atau ganjil, terus habis itu ada bilangan cacah, kemudian ada bilangan rasional gitu. Jadi kalau bilangan real itu yang kayak gitu, yang semua bilangan yang teman-teman tahu itu semua masuk ke real. Yang kayak koma-komaan itu kan juga masuk, kayak misalkan rasional atau irasional itu dua-duanya masuk ke real. Nah, kalau imajiner itu dia adalah bilangan yang sebenarnya tuh nggak ada gitu. Cuman diada-adain. Cuman eh teman-teman nggak bakal ketemu sama imajiner ini kecuali teman-teman masuk kuliahnya yang berhubungan sama matematika advance gitu kayak misalkan masuk teknik dan lain sebagainya atau masuk matematika gitu bakal ketemu. Cuman kalau sampai sekarang teman-teman belajarnya masih yang real ini. Jadi semua bilangan yang teman-teman tahu itu masuk ke real. Gitu kayak mulai yang koma-komaan lah, akar-akaran lah, terus habis itu bilangan bulat, ganjil, genap, positif, negatif gitu, itu masuknya ke real. Kalau eh, imajiner itu kayak misalkan nih akar -4 kayak tadi. Akar -4 tuh kan nggak ada. Teman-teman mau ngaliin semua bilangan di dunia sampai
sampai jadi buyut pun nggak bakal ketemu bilangan yang kalau dikuadratin hasilnya negatif 4 gitu. Karena mau pakai negatif 2 kuadrat juga dia pasti hasilnya 4 gitu. Jadi bilangan imajiner itu adalah akar yang isinya negatif gitu. Jadi selain itu adalah bilangan real. Gitu, Tias. Apakah menjawab? Iya, Kak. Makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Iya Kak, saya izin untuk mengulang lagi, coba di atas lagi Kak. Boleh? Eh iya, dari yang nomor A itu Kak, dari yang kakak tandain A. Itu A daerah asal G. Itu Kak, saya masih belum mengerti. Ah, yang mana? Itu Kak, kan ada A daerah asal G yang ada kakak stabiloin kuning itu. Oh, ini yang ini. Sampai, iya, itu sampai yang ke bawah Kak. Makasih. Oke. Hmm, Gini, kalau misalkan nih, aku punya, eh kita masih ngomongin daerah asal ya, berarti aku di sini pakai warna lain deh, hijau misal. Misalkan nih, aku punya suatu fungsi. Misalkan fungsinya itu adalah fx sama dengan eh x plus satu per x min satu. Terus aku minta teman-teman cari nilai dari F0, kemudian cari nilai dari F1, dan nilai dari F2. Coba, kalau F0 berarti nilainya berapa? Berarti kan dia 0 tambah satu per 0 kurang satu, gitu kan. Alias satu per negatif satu berarti dia negatif satu, gitu. Kalau F1 berarti dia satu tambah satu per satu kurang satu. Berarti dia 2 dibagi nol. Kalau F2, 2 tambah satu per 2 dikurang satu. Berarti 3 per satu berarti dia sama dengan 3. Gitu. Nah, 2 dibagi nol itu ada nggak sih eh apa namanya angkanya? Hingga ya Kak. Ada. Tidak terdefinisi. Betul, dia bukan tak hingga ya, tapi tidak terdefinisi. Kenapa nggak terdefinisi? Eh, iya karena eh, teman-teman mau ngaliin bilangan berapapun dengan nol tuh pasti hasilnya nol gitu. Nggak mungkin ada bilangan yang kalau dikaliin sama nol dia hasilnya dua gitu. Makanya dia 2 dibagi nol itu dia tidak terdefinisi gitu. Ini kan tidak terdefinisi. Definisi. Nah, sementara kalau ini kan ada nih angkanya. Ini ada angkanya negatif satu, ini ada angkanya 2 per nol, ini ada angkanya 3 gitu kan. Nah, berarti yang ini itu adalah anggota domain atau anggota DF. Yang ini juga dia anggota DF. Kalau yang sama dengan satu berarti ini bukan anggota DF gitu karena hasilnya nggak ada gitu, nggak ada angka 2 dibagi nol tuh gitu. Nah, kan tadi kalau pecahan, bilangan pecahan itu nggak bisa dia bawahnya nol, ya kan? Mau berapapun atasnya, yang namanya pecahan itu pembilangnya tidak boleh nol, gitu kan? Yang namanya berapapun pembilangnya, pembilangnya penyebut pecahan tidak boleh nol. Gitu. Jadi berapapun pembilangnya, penyebutnya nggak boleh nol. Makanya tadi yang namanya daerah asal, kalau dia pecahan, maka penyebutnya nggak boleh nol. Berapapun atasnya, pokoknya bagian bawahnya pecahan itu tidak boleh nol. Gitu. Makanya ini adalah salah satu syaratnya.
Jadi kalau ada pecahan berarti bagian bawahnya nggak boleh nol. Karena pas kalau kita masukin bagian bawahnya sama dengan nol, nanti dia nasibnya kayak F1 ini. Hasilnya tidak terdefinisi alias nggak ada hasilnya. Gitu. Itu untuk syarat yang pecahan. Atau misalkan nih, aku punya sebuah fungsi, let's say fx itu sama dengan akar x min satu misal. Terus di sini ada F0, terus habis itu F1 sama F2. Coba, kalau F0 kan berarti dia akar dari 0 - 1. Berarti sama dengan akar -1. Kalau F1 berarti dia akar dari 1 - 1, alias akar 0. Akar 0 itu kan 0 gitu ya. F2 berarti akar 2 - 1. Berarti dia adalah akar 1. Berarti dia sama dengan 1 gitu. Nah, ini kan ada nih. Ini kan ada hasilnya akar 0. Nah, ini berarti dia anggota domain. Si 1 X sama dengan 1 itu anggota domain. Yang dua juga, ini kan ada hasilnya, berarti dia juga anggota domain. Nah, sementara pas F-nya sama dengan 0, lihat hasilnya akar -1. Coba, kakak mau tanya, ada nggak bilangan yang kalau dikuadratin, dia hasilnya -1? Ada Nggak nggak? ada, Kak. Nggak ada kan? Karena mau -1 kuadrat juga, dia pasti hasilnya 1 gitu. Nah, berarti yang ini dia juga tidak terdefinisi. Artinya, si X sama dengan 0 ini, dia bukan anggota DF atau bukan anggota domain. Nah, tadi kalau akar, angka di dalam akar itu tidak boleh negatif. Nah, makanya dia muncullah eh, sifat yang nomor satu tadi. Jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi yang ada akarnya, pokoknya yang di dalam akarnya itu nggak boleh negatif. Karena kalau ternyata tadi angka di dalam akarnya itu negatif, dia nggak bakal ada hasilnya. Sama kayak yang tadi, kalau penyebutnya itu nol, dia nggak bakal ada hasilnya. Jadi mau dimanapun letak akarnya, mau dimanapun letak pecahannya, pokoknya kalau ada pecahan, penyebutnya nggak boleh nol. Kalau ada akar, angka di dalam akarnya itu tidak boleh negatif gitu. Karena kalau angka dalamnya akarnya itu negatif, maka dia tidak ada hasilnya gitu. Ya, jadi kalau akarnya negatif itu tidak ada hasilnya ya. Nggak ada angka yang kalau dipangkatin hasilnya negatif. Jadi akar negatif itu nggak ada di dunia ini. Mau dicari sampai kakek teman-teman jadi kakek nenek juga nggak bakal ketemu tuh angka yang hasilnya akar negatif kecuali teman-teman main ke imajiner tadi. Cuman kita belum bicara sampai situ di sini gitu. Jadi nggak ada dia tidak terdefinisi. Makanya terbitlah fungsi ini. Makanya tadi pas ditanyain domainnya si GX itu apa, teman-teman lihat, oh GX ini berupa pecahan. Kalau pecahan tadi penyebutnya atau bagian bawahnya itu dia nggak boleh nol. Itu doang syaratnya. Nah, berarti di sini kita tuliskan lagi nih. eh Bentar, ini aku cap ini dulu. Yang nomor 3, set. Nah, mencari daerah asal G nih. GX-nya dia kan pecahan kan. Berarti dia bagian bawahnya ini nggak boleh nol. Berarti ini 12 min X kuadrat itu nggak boleh nol. Pokoknya anggota daerah asalnya G itu boleh bilangan berapa aja selain angka-angka yang bikin ininya sama dengan nol. Gitu.
oh ternyata angka-angka yang bikin ini sama dengan nol itu adalah akar negatif 12 dan akar 12. Maka dari itu, domain dari si GX ini adalah semua angka di real kecuali akar negatif akar 12 dan akar 12. Karena kalau ini dimasukin ke ini, dia hasilnya bakal 9/0 alias nanti tidak terdefinisi lagi gitu. Jadi pokoknya kalau nah, kalau misalkan nih aku punya eh kalau misalkan aku punya hmm, fx sama dengan X kuadrat plus 1. Gini doang. Nah, ini kan dia bukan akar, ya kan? Bukan akar. Dia juga bukan pecahan. Nah, kalau bukan dua-duanya gimana? Kalau bukan dua-duanya, berarti teman-teman mau masukin angka berapapun ke fungsi ini, dia bakal ada hasilnya. Makanya dia domainnya itu adalah seluruh angka di bilangan real gitu. Jadi domainnya adalah seluruh angka di bilangan real atau notasinya kayak gini. Gitu. Jadi kalau bukan pecahan dan bukan akar, maka semua angka kalau dimasukin ke fungsi ini tuh ada hasilnya gitu. Tapi kalau misalkan akar itu di dalam akarnya nggak boleh negatif. Kalau pecahan berarti penyebutnya nggak boleh sama dengan nol. Gitu. Apakah sekiranya bisa dipahami atau perlu dijelaskan lagi? Cukup Kak, cukup banget. Oke. Tadi yang nanya Angel gimana? Sudah cukup mengerti, Kak. Oke. Di sini ada yang chat negatif akar sama akar yang di dalamnya negatif itu sama aja berarti Kak enggak beda beda. eh yang nggak boleh itu kayak gini. Kalau yang di dalamnya negatif, kalau aku punya akar negatif 1 misal ini tidak terdefinisi. Nah, tapi kalau negatif akar 1 ini boleh gitu karena eh kalau misalkan ini tuh boleh karena dia itu kan sama aja negatif 1 dikali akar 1. Akar 1 itu kan ada angkanya. Negatif 1 juga ada angkanya, makanya dia boleh. Tapi kalau akar negatif 1 ini nggak boleh karena ininya sendiri tuh nggak ada angkanya. Gitu. Jadi beda ya, ini beda. Kalau negatifnya di dalam itu nggak boleh, kalau negatifnya di luar itu boleh. Gitu. Gimana? Apakah menjawab? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Mau tanya, yang daerah hasil yang ada gambarnya tadi itu atas lagi, ya yang itu. Mulai yang daerah hasil X plus Itu domain, 1. sorry, bukan daerah hasil. Ya maaf, Mm-mm. itu yang gambarnya sih belum paham. Gimana Oh, caranya? oke. Oke. Jadi gini, misalkan soalnya kayak gini ya, diberikan fungsi hx adalah ini, akar x plus 1 per x plus 2. Teman-teman di sini lihat, di sini ada akar, kemudian di sini juga ada pecahan. Berarti kita harus pakai dua sifatnya, dua-duanya. Tadi kalau akar, dalamnya akar kan nggak boleh nol. Nggak boleh negatif. Berarti ini, dalamnya akar nggak boleh negatif. Pecahan, penyebutnya nggak boleh nol. Berarti ini, penyebutnya nggak boleh nol. Berarti kan mereka berdua itu harus dipenuhi dua-duanya, nggak boleh salah satu aja. Nah, tadi dari x plus 1 lebih dari sama dengan nol, didapatlah x lebih dari sama dengan negatif 1. Sementara kalau x plus 2 tidak sama dengan nol, berarti x-nya nggak boleh negatif 2. Sekarang aku tanya, bilangan yang dia itu lebih besar dari negatif 1, tapi
nggak boleh negatif 2 gitu. Nah, berarti kan yang lebih besar daripada negatif 1 itu kan di sini. Dan nggak boleh kena ini, nggak boleh kena ini. Ya, ya iya nggak ada yang kena gitu. Orang orang bilangannya ke sini nih, orang bilangannya di sini semua, nggak ada yang kena kamu gitu. Jadi makanya si ini aku bisa tuliskan dia sebagai ini gitu. Cuman kalau misalkan aku punya misal fungsinya kayak gini, hmm, X min 1 per, bentar, X plus 1 per X min 2. Terus tentukan domain F. Berarti kan DF-nya, ini kan ada dua juga. Ada akar. Syarat akar tadi yang di dalam akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Dan karena dua-duanya harus dipenuhi, yang pecahannya penyebutnya tidak boleh 0. Gini. Oke, si ini kita bisa tuliskan sebagai X-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Dan X-nya tidak boleh 2. Gitu kan. Nah, apa sih angka-angka yang dia itu lebih besar dari negatif 1, tapi dia itu nggak 2 gitu. Berarti ini negatif 1, 2 gitu kan. Angka-angka yang lebih besar dari negatif 1. Oh, berarti semua angka ini gitu. Semua angka di sini tuh dia lebih besar daripada negatif 1. Tapi dia nggak boleh 2. Oh ya udah, berarti semua angka yang lebih besar dari negatif 1 selain 2 gitu. Berarti DF-nya karena nggak bisa dipersingkat lagi, berarti kita bisa tuliskan sebagai ya udah X-nya lebih besar daripada negatif 1 dan X-nya tidak sama dengan 2. Pokoknya angka berapapun yang lebih dari 1, lebih dari negatif 1 selain 2 gitu. Karena dua syarat tadi tetap harus dipenuhi. Gitu sih sebenarnya. Jadi karena dia dan pokoknya yang memenuhi dua ini gitu. Misalkan nggak mau digambar juga nggak apa-apa. Misal kayak pakai kata-kata aja kayak dipikirin berapa sih angka, misalkan yang ini, angka yang lebih besar daripada negatif 1 selain negatif 2. Ya kan semua angka yang lebih besar daripada negatif 1 kan nggak ada yang negatif 2. Negatif 2 kan kurang dari negatif 1. Berarti semua angka yang lebih besar daripada negatif 1 dong. Makanya dia daerah asalnya H adalah X lebih dari sama dengan negatif 1. Gitu. Apakah sekiranya bisa dipahami? Udah paham, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan dari soal ini? Sudah cukup? Iya, Kak. Oke. Kalau misalkan soal ini sudah cukup, kita ke TO12 nomor 36 sampai 38 ya, sebentar. 36. Kak Fatin boleh nge-screenshot yang C tadi, yang nomor 3 tadi, bilangan real GC. Ini? Iya, sebentar. Ntar ya, gue sambil tak ngecas dulu. Nah, Udah, Kak. Terima kasih. sama-sama. Oke, kita lanjutkan.
Bentar ya. Kita masuk ke TO12 nomor 36. Di sini ada suatu grafik fungsi f. Definisinya fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 34. Kemudian hx-nya dia sama dengan x kuadrat min 10. Nah, ini nih. Berpotongan. Ada dua fungsi berpotongan. Ini jangan sampai salah. Pokoknya nggak boleh banget salah. Karena gampang pol. Eman-eman kalau salah. Kalau ada dua fungsi berpotongan, teman-teman langsung aja tulis fx sama dengan hx. Udah, itu mutlak gitu. Kamu cari nilai x-nya, baru deh nanti kamu ketemu x-nya, kamu cari nilai y-nya. Y-nya caranya dimasukin ke salah satu fungsinya. Pokoknya cari dulu x-nya. Gitu, itu mutlak banget. Dah itu eh harus banget dulu. Nggak boleh enggak. Gitu. Oke, kita cari titik potongnya. Itu berarti kita namanya mencari titik potong. Yang menyama dengan ini tuh. Eman-eman guys, kalau ini salah, seenggaknya titik potongnya lah bener. Oke, fx sama dengan hx. Itu udah mutlak pol. Fx sama dengan hx. Fx-nya 2x kuadrat plus 5x min 34 sama dengan hx-nya x kuadrat min 10. Kita pindahin ke kiri semua. 2x kuadrat plus 5x min 34 min x kuadrat plus 10 sama dengan 0. 2x min x kuadrat berarti x kuadrat plus 5x min 34 plus 10 berarti plus 24 sama dengan 0. Bilangan berapa yang kalau dijumlah Kak, maaf Kak, itu min min 24 aturan. iya, sorry, thank you. Min 24. Nah, bilangan berapa yang kalau dijumlahin hasilnya 5, kalau dikaliin itu hasilnya negatif 24. 6 itu sama berapa sih? 4 ya? Bukan lagi. 8 sama 3. 8 sama 3 yang positif 5 berarti 8 sama negatif 3. Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan dia sebagai x plus 8 dikali x min 3 sama dengan 0. Artinya x-nya sama dengan negatif 8 atau x-nya sama dengan 3. Nah, ini kita sudah dapat nilai x-nya. Yang namanya titik potong harus ada y-nya. Berarti ini belum cukup, harus dicari y-nya dulu. Dengan cara apa? Dengan disubstitusi ke rumus fx atau gx. Dengan disubstitusi ke fx atau gx. Ini bebas. Yang mana? Karena kan tadi kita udah bilang apa? Mereka sama dengan hx apa gx sih? Hx, sorry. Ke fx atau hx. Oke, yang pertama saat x-nya sama dengan negatif 8. Kita masukin kayaknya enak ke hx berarti h negatif 8. Hx itu kan x kuadrat min 10. Berarti dia negatif 8, jangan lupa dalam kurung, dikuadratin min 10. Berarti dia sama dengan 64 min 10. Berarti dia sama dengan 54. X-nya negatif 8. Y-nya, ini tuh nilai Y ya. Kalau H ini tuh kita bisa tuliskan dia sebagai Y aja gitu. Jadi Y, Y, Y-nya adalah 54. Berarti kalau kayak gitu titiknya adalah negatif 8,54. Ini titik pertama. Kemudian titik kedua, saat X-nya sama dengan 3. Berarti Y-nya adalah H3 sama dengan 3 kuadrat min 10.
gitu. Berarti dia sama dengan 9 min 10 sama dengan negatif 1. Ini adalah Y-nya. Berarti titik potongnya adalah 3, negatif 1. Nah, inilah kita sudah dapat 2 titik potong. Ini titik potong pertama, atau jangan gini deh. Bentar. Nah, ini adalah titik potong pertama. Titik potong 1, titik potong ke 1. Ini adalah titik potong kedua. Oke. Terus dia bilang, Q-nya kurang dari 0. Q-nya kurang dari 0. Berarti yang G-nya kurang dari 0. Berarti ini nih, ini P, ini Q gitu. Karena dia mintanya Q-nya kurang dari 0. Berarti yang ini yang P, ini Q gitu. Karena yang Y-nya yang kurang dari 0 kan cuman yang ini. Berarti dia D-nya itu adalah 3, negatif 1. Berarti kalau D-nya 3, negatif 1, berarti yang E-nya yang satu lagi. E-nya berarti yang negatif 8,54. Nah, berarti kan ini tuh D ini kan ini P, ini Q. Kalau E berarti ini R, ini T. Berarti R-nya adalah negatif 8. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu untuk nomor 36. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 36? Kak, mau nanya deh. Boleh? Ini kan case-nya fungsinya berpotongan. Ada nggak kalau yang lain kayak bersinggungan atau lainnya? Hmm, kalau garis itu tuh ada 3 sebenarnya. Ini nggak usah ya, nggak usah ditulis lagi lah di bawah. Di sini di soal juga udah ada. Yang pertama itu kalau garis, hubungan garis ya, ini tuh berarti ngomongin ya, hubungan 2 garis. Yang pertama dia berpotongan. Itu kayak gini, sama kayak gini. Ya pokoknya mau berapapun, pokoknya dia berpotongan lah di suatu titik. Entah 1 titik, entah 2 titik. Ini namanya berpotongan. Pokoknya ada titik ketemunya lah. Nah, titik ketemunya itu adalah namanya titik temu atau titik potong gitu. Itu namanya titik temunya. Nah, kemudian ada juga yang nih, sejajar namanya. Kalau sejajar itu dia nggak pernah ketemu. Kalau berpotongan ini kan dia bertemu. Bertemu di titik potong. Nah, kalau sejajar ini dia tidak akan pernah ketemu. Mau diterusin sampai Jakarta sampai Aceh juga nggak bakal ketemu. Mau diterusin sampai ke Melbourne juga nggak bakal ketemu. Ini tidak akan bertemu. Nah, ini itu namanya sejajar. Lambangnya gini. Nah, dua dua panah kayak gitu menandakan dia sejajar. Kemudian ada juga yang namanya berhimpit. Berhimpit itu artinya dia persamaannya sama. Jadi dua garis ditumpuk itu namanya berhimpit. Nah, ini tuh 2 garis ditumpuk. Nah, kalau sejajar itu eh kalau sejajar itu dia nggak bakal ketemu sih, jadi nggak bakal ada ininya. Kalau berhimpit itu teman-teman melihat dari persamaannya aja itu udah sama, kayak misalkan 2x² min 10 sama eh 2x² min 10 sama 4x² min 20. Ini tuh kan sebenarnya cuman ini dikali 2 gitu. 4x² min 20 per
2 gitu sama 2x kuadrat min 10. Ini kan sebenarnya persamaannya sama kan gitu, makanya dia berhimpit gitu. Jadi nggak ada yang lainnya sih. Jadi pasti dia kalau mau ditanyain di soal dia berpotongan kalau ngomongin titik potong gitu, nggak ada yang lainnya gitu. Karena Oke, makasih Kak. oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk nomor 36 dulu? Oke, kalau misalkan tidak ada, kita lanjut ke garis 7. 37, oke. Hmm, gradien garis L sama dengan berapa? Oke, tadi dia bilang apa? Garis L melalui kedua titik tersebut. Kedua titik yang dimaksud itu siapa? Ya ini, D sama E ini. Gitu. Jadi di sini kita dapat informasi bahwa garis L melalui titik D. Berapa tadi D? 3,-1 dan E -8,54. Mencari gradien, rumus gradien harap diingat M sama dengan Y2 min Y1, jadi atau delta Y, jaraknya Y-nya per delta X. Atau kalau mau lebih gampangnya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi ngomongin selisihnya Y dibagi sama selisihnya X gitu. Ini adalah rumus gradien. Nah, berarti kalau ini itu bebas ya. Mau yang satu yang mana, yang dua yang mana bebas. Yang penting konsisten. Misalkan ini mau dibilang X1, ini Y1 boleh. Ini X2, Y2 boleh. Tapi yang nggak bolehnya tuh kalau misalkan gini, ini ngomongnya ini X1, ini X2, tapi dia bilangnya ini Y1, ini Y2, itu nggak boleh. Jadi kalau sama-sama satu, X-nya satu ya Y-nya satu gitu. Let's say ini X1, Y1, ini X2, Y2. Oke, berarti di sini M-nya itu Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya kan dia 54 dikurangi -1 per X2-nya -8 dikurangi 3. Berarti di sini 54 plus 1, 55 dibagi -11. Berarti dia sama dengan -5. Ini adalah gradiennya. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Gimana? Untuk soal yang nomor 37, apakah sekiranya ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Untuk nomor 37, any question? Belum, Kak. Oke, kalau misalkan belum, kita lanjut ke nomor 8. Oke, eh garis Y sama dengan BX plus A tegak lurus pada garis L dan melalui 5,-1. Nilai A sama dengan berapa? Pertanyaan aku ini dulu. Ini, garis ini, persamaan ini garis L bukan? Pertanyaanku itu dulu. Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena kan dia tegak lurus pada garis L. Betul. Betul banget. Jadi
takutnya salah ngira, ini garis L, ini bukan garis L ya. Ini bukan garis L ini. Jadi ceritanya tuh gini. Ini tuh ada sebuah garis. Tadi ada apa? Pertama itu eh kita udah ketemu kan tadi titik potong. Ini let's say ini D, ini E. Aku nggak tahu ya di mana letaknya. Aku gambar aja ini D, ini E gitu. Ini D, ini E. Ada dua titik potong. Nah, terus habis itu ada garis yang melalui dua titik potong itu. Tah, nih garis. Bentar. Nah, ada garis yang melalui dua titik tadi. Nih garis si biru ini. Garis biru ini namanya apa? Ini adalah garis L. Gitu. Jadi ada dua titik potong, si D sama E tadi, dilewatin sama sebuah garis. Garisnya ternyata namanya garis L. Kemudian ada garis lain yang tegak lurus sama L. Si merah ini nih. Nah, nih, dia tegak lurus sama L. Nah, ini adalah si garis Y sama dengan BX plus A itu, gitu. Jadi dia bukan garis L ya, tapi dia adalah garis yang tegak lurus sama L, gitu. Jadi ceritanya awalnya ada dua kurva dulu, straight sama straight lah, let's say gitu. Straight sama straight misal. Nah, terus mereka berpotongan di sini sama di sini. Dah tuh, hilang lah kurvanya. Digambarlah sebuah garis L melalui dua titik ini. Ternyata ada garis lain yang tegak lurus sama si L ini. Persamaannya adalah ini. Dan si Y sama dengan BX plus A ini, dia juga melewati titik ini. 5, negatif 1. Gitu. Jadi si garis merah ini ngelewatin 5, negatif 1. Dan dia tegak lurus sama si garis L. Gitu. Oke, jadi kita membahas dua garis. Kalau misalkan ada dua garis yang dia itu tegak lurus, sejajar dulu deh. Kalau ada dua garis sejajar, artinya dia M1, M garis pertama, itu sama aja kayak gradiennya garis kedua. Tapi kalau garisnya itu saling tegak lurus, berarti gradien garis satu dikaliin gradien garis 2 itu sama dengan negatif 1. Ini adalah hal yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi kalau ada dua garis nih, kemudian mereka tuh saling sejajar, artinya gradiennya sama. Tapi kalau mereka saling berpotongan tegak lurus kayak gini, artinya ketika gradien satu dan gradien 2 dikalikan itu hasilnya adalah negatif 1. Oke, kita sebutlah ini garis apa ya? Sebutlah dia kita panggil kita panggil sebagai A B C D E F G H I J K L M, garis M. Jangan ding, M mah ini garis P misalkan. Ada garis L, ada garis P gitu ya. Nah, ini nih, yang merah ini nih, garis P gitu. Let's say kita panggil dia garis P. Nah, tadi bilang apa? Mereka tegak lurus gitu kan. Karena mereka tegak lurus, artinya si gradiennya garis L ketika dikali dengan gradiennya garis P itu adalah negatif 1. Berdasarkan nomor sebelumnya, kita udah tahu gradiennya garis L itu adalah negatif 5. Negatif 5 dikali gradiennya garis P itu adalah negatif 1. Berarti gradiennya garis P itu adalah negatif 1 dibagi negatif 5 alias 1/5. Gitu. Jadi dari sini kita sudah dapatkan gradiennya garis P. Kemudian kita disuruh nyari apa sih? Oh, kita diminta nyari persamaannya. Oke, kita diminta cari persamaannya.
garis P tadi kan kita panggilnya. Nah, kalau ada titik, tadi kan garis P itu apa? Kita tahu garis P ini gradiennya 1/5, ya kan? Terus kita juga tahu dia melewati titik, melewati titik ini, 5,-1. Nah, kalau diketahui gradien sama titiknya, maka kita bisa nyari persamaan garisnya dengan rumus Y dikurang Y1. Y1 itu titiknya, ini tuh disebutnya X1, ini Y1, sementara gradien itu M ya. Jadi Y dikurang Y1 sama dengan dalam kurung M dalam kurung X min X1. Nah, ini adalah rumus persamaan garisnya. Kalau diketahui gradien dan titiknya. Berarti kalau ini persamaan garisnya, Y kurangi Y1-nya kan -1. Sama dengan M-nya 1/5 dikali X dikurangi 5. Gitu. Berarti di sini kita punya Y+1 sama dengan 1/5 dikali X min 5. Tadi dia mintanya persamaannya bentuknya apa? Oh, samaannya sama dengan Y sama dengan BX plus A. BX plus A. Oke, kita buka dulu nih kurungnya. Berarti Y+1 sama dengan 1/5 X min 1/5 dikali 5 alias 1/5 X min 1 gitu kan, karena dicoretkan. Nah, berarti Y sama dengan 1/5 X min 1 min 1. Berarti Y-nya itu adalah 1/5 X min 2. Ini adalah persamaannya. Tadi dia bilang persamaannya itu juga bisa dituliskan sebagai Y sama dengan BX plus A. Ya kan, plus BX plus A. Artinya nilai B-nya itu adalah 1/5 dan nilai A-nya adalah -2 gitu. Jadi jawabannya adalah -2 alias yang B gitu untuk nomor 38. Sampai sini dulu dari teman-teman. Apakah sekiranya ada yang mau ditanyakan untuk nomor 38? Atau untuk teks ini apakah sekiranya ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau soalnya Y sama dengan BX min A, itu berarti jadinya tetap min 2 atau 2 ya? Oke, kalau misalkan dia bilang eh, ini sama dengan min A, gini ya. Ya udah, berarti kan ininya udah sama nih sampai sininya. Berarti A-nya 2 gitu. Jadi A-nya 2. Tapi karena di sini dia plus A, nah berarti A-nya sama dengan -2. Gitu. Gimana? Apakah sekiranya menjawab? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk Kak, soal ini? Mhm. oh, saya sih mau request soal sih, Kak. Catat aja, Angel, di chat ya. Ntar Baik, aku Kak. kirim lagi listnya tadi, biar masuk queue. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke sesuai queue nomor 49. Hmm. Bentar deh, sebelum lanjut kita absen dulu aja deh, bentar. Ini anaknya ada 29, sekarang tanggal 4. Kalau 29
Aku cari lewat chat aja. Bentar ya. Alfat Fawazi. Alfat Fawazi. Ada ya. Di ini sih ada. Terus Angel. Angel Hadir, Brenadita. hadir Kak. Oke, thank you. Terus Jessie Belva. Hadir, Kak. Oke, thank you. Cindy Nafisa Amara Dani Putri. Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Fadilah Auria Rizwani. Fadilah Aulia Rizwani. Hadir, Kak. Oke, thank you. Jasmine Xiaomi Raya. Jasmine Xiaomi Raya. Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Camelia Salma. Hadir, Kak. Oke, thank you. Lira. Lira Revalia ini baru kah? Halo Kak, aku ikut online karena nggak bisa masuk di kelas offline. Oh, oke. Bentar, aku catat aja deh kalau gitu namanya bentar ya.